Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan senang. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang ekonomi akuntansi, di mana kita masih akan mempelajari dalam perusahaan jasa dan sub pokok bahasan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang jurnal penyesuaian. Ya, ini adalah materi kita kelas 12 di semester 1. Oke. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Nah, baik. Sebelum Ibu jelaskan, mari sama-sama kita lihat ilustrasi ya. Oke, di sini kita lihat contoh ya. Kemudian dari setelah setengah tahun dipakai, nilainya menjadi 140 juta. Jadi terjadi penyusutan ya, nilai penyusutan nilai ini sebesar 40 juta. Sehingga apa? Sehingga data awal kita yang semula 180 juta sekarang tersisa 140 juta. Karena kejadian seperti inilah maka kita perlu melakukan penyesuaian. Contoh lain, kursi, meja dan kursi ini kita nilai harganya 400.000 rupiah. Setelah 1 tahun dipakai, nilainya menjadi 250.000 rupiah. Terjadi penyusutan sebesar 150 juta. Itu kita perlu membuat penyesuaian. Jadi kesimpulan penyesuaian adalah kemudian kita lihat ada macam-macam penyesuaian adalah pemakaian perlengkapan. Kita tahu bahwa perlengkapan dari waktu ke waktu yang berkurang. Contoh di sini ini nilainya menjadi 300.000, berarti berkurang 500.000. Nah, yang 500.000 ini sudah terpakai ya. Nah, adapun jurnal penyesuaiannya adalah beban pemakaian perlengkapan pada perlengkapan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah konsep yang tetap ini biasanya dalam per tahunnya ini dilakukan penyusutan untuk apa? Untuk mengakumulasikan sejumlah dana yang nantinya diharapkan bisa digunakan untuk membeli kembali ya barang-barang yang disusutkan tadi. Oke, yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Artinya belum menjadi kewajiban kita, tetapi kita sudah membayarnya di awal. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini beban dibayar di muka tadi bisa dicatat dengan dua pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi ya. Oke, yang berikutnya adalah bagian beban yang masih harus dibayar. Nah, untuk beban yang masih harus dibayar itu artinya kita punya hutang ya. Masih punya kewajiban. Jadi kita masih harus membayar. Contohnya ini biasanya terjadi di akhir tahun ya, di mana perhitungan itu kan dilakukan tutup buku tanggal 31 Desember ya, sehingga ketika akan membayar pada periode berikutnya, maka yang tanggal 31 Desember tadi karena sudah menjadi kewajiban tapi baru akan dibayarkan, misalkan contoh di sini ada di hari Sabtunya kebetulan jatuh di tanggal 2 Januari, maka ini dianggap sebagai hutang ya, sebagai hutang. Nah, ini juga perlu dilakukan penyesuaian seperti itu. Baik. Lalu yang kelima adalah pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka berarti kita masih memiliki kewajiban ya, kewajiban untuk memberikan fasilitas pada apa yang kita
berikan ya jasa kita kepada si penggunanya. Nah, pencatatannya dapat dilakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama dicatat sebagai hutang, lalu yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka, itu kan, kita punya kewajiban ya, bisa dicatat sebagai hutang tapi bisa juga dicatat sebagai pendapatan, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini kas pada pendapatan, gudang diterima di muka, itu jika dicatat sebagai pendekatan hutang, dan pendekatan pendapatannya kas pendapatan sewa. Nah, kedua model pencatatan ini mengakibatkan perbedaan dalam pembuatan jurnal penyesuaiannya. Oke, sebagai ilustrasi di situ ada perhitungannya ya, silahkan diamati di situ ya. Saat diterima dicatat sebagai hutang karena kita masih berhutang 4 bulan ya. Saat diterima dicatat sebagai pendapatan karena ini sudah sebagian menjadi pendapatan kita ya. Nah, ini. Baik, kita lihat yang berikutnya. Ini yang keenam terakhir, pendapatan yang masih harus diterima. Jadi hak kita ada di orang lain ya, sama aja dengan piutang ya. Piutang di situ jurnal penyesuaiannya adalah piutang pada pendapatan ya. Ini contohnya kebetulan adalah penyerahan sejumlah uang tunai ya, 50 juta untuk deposito dengan bunga 15% per tahun. Bunga dibayarkan per 6 bulan ya, tiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Maka jurnal penyesuaian per 31 Desember adalah 4/12 ya, karena September September dihitung ya, September, Oktober, November, Desember, di situ 4 bulan. Jadi 4/12 dikali 15% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Nah, ini adalah piutang pendapatan bunga pada pendapatan bunga, seperti itu. Nah, berikutnya adalah rangkuman ya, rangkuman dari keseluruhan jurnal penyesuaian kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Silahkan nanti kalian kerjakan soal-soal yang ada di GCR.